Selamat datang di podcast Bible Study in Verse dan kita sedang belajar dari seri adegan-adegan penutup dan kita sudah tiba pada pelajaran yang keempat dengan judul Tinggallah di dalam Aku dan kita belajar dari Yohanes pasalnya yang ke-15. Hari ini kita kembali berdiskusi bersama dengan Kak Monica dan juga Pendeta Heaven. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Baik, Sahabat Inverse, seri pelajaran kita dapat Anda akses melalui tautan yang tersedia pada deskripsi video ini. Dan untuk membuka diskusi kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami mohon hikmat akal budi yang berasal daripada surga ya Bapa untuk boleh mengerti setiap pelajaran yang akan kami bahas. Dan biarlah pelajaran ini boleh menguatkan kami untuk boleh tetap dekat tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Inverse, pelajaran kita pekan ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-15, namun sebelum kita membaca pasalnya, pasal 15 ini, Pak Pendeta boleh memberikan sedikit background dari perikop ini, Pak Pendeta. Oke, makasih Kak Alicia. Jadi Yohanes pasal yang ke-15 ini menceritakan di mana Yesus dengan murid-muridnya setelah mereka selesai di ruang atas upper room dalam pertemuan hari-hari terakhir itu, mereka bersiap untuk pergi ke Getsemani. Kita tahu di Taman Getsemani Yesus nanti bergumul dan berdoa dengan begitu sungguh-sungguh. Dan dalam perjalanan itu mereka melewati kebun anggur. Nah, menarik sekali, Yesus seringkali menggunakan apa yang dia lihat atau apa yang umum pada waktu itu ada di sekitar mereka, jadikan sebagai ilustrasi dan pelajaran bagi murid-muridnya untuk mempersiapkan murid-murid ini menghadapi ataupun melewati masa depan, khususnya tanpa kehadiran Yesus nanti secara fisik. Jadi di tengah-tengah ancaman penyalipan, penganiayaan, ataupun penolakan yang murid-murid akan alami, yang Yesus akan alami, Yesus mengajarkan bagaimana supaya mereka dapat bertahan, menghadapi dan melewati kondisi yang sulit itu dengan tetap tinggal di dalam Dia. Jadi kebun anggur, pohon anggur itu dijadikan Yesus sebagai pelajaran bagi murid-murid. Oke, thank you Pak Pendeta untuk overview-nya. Baik, sekarang kita akan baca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 dan kami berharap sahabat Inverse boleh membaca seluruh Yohanes pasal 15 secara pribadi di rumah masing-masing. Yohanes pasal 15, saya baca mulai ayat yang pertama. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, ini menarik banget nih, karena Yesus memulai pasal ini dengan mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar nih Kak Ica. Mengapa Yesus memilih gambaran pokok anggur untuk menggambarkan hubungannya dengan para murid ya? Apa yang ia ingin tekankan melalui ilustrasi ini? Jadi dari ilustrasi ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa kehidupan rohani, pertumbuhan dan kemampuan itu menghasilkan buah yang bukan hanya berasal dari diri sendiri ya, tapi juga kehidupan yang sepenuhnya melekat kepada si pokok anggurnya yaitu Kristus.
Dia mau menjelaskan bahwa kalau di luar dari dia, itu tidak akan ada apa-apanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sebagaimana ranting yang harus melekat pada pokok anggur, seperti itulah kita yang harusnya melekat kepada Kristus. Oke, thank you Kak. Dan dalam pelajaran di Injil gitu ya, terdapat penjelasan yang menarik tentang ayat 2 nih Pak Pendeta, bahwa kata Yunani dari airo yang dipakai dalam ayat 2 ini, itu juga dapat berarti mengangkat, bukan sekedar memotong. Bagaimana pemahaman ini boleh merubah cara kita melihat karakter Tuhan, Pak Pendeta? Khususnya ketika kita sedang merasa gagal lagi dan belum melihat pertumbuhan rohani dalam hidup kita sendiri, Pak Pendeta. Iya, jadi betul sekali ya terjemahan aslinya dari kata memotong itu bagus kita pahami bahwa memotong berarti bukan sekedar seperti Yesus mencari alasan membuang atau menyingkirkan kita. Sebaliknya justru ia mau mengangkat kita, menolong kita yang tadinya tidak berbuah supaya berbuah. Yang tadinya berbuah, Tuhan tolong supaya lebih banyak buahnya, lebih baik hasilnya. Ini gambaran yang menunjukkan bahwa Tuhan berpihak kepada kita dan mau bekerja memulihkan kita dalam kelemahan kekurangan kita, bukan menghukum kita atau membuang ataupun tidak mempedulikan kita. Jadi sama seperti pohon itu kadang memang dia sampai tidak dapat banyak sinar matahari, kemudian mungkin dia tertutup ke dalam rumput, sehingga seorang petani itu dia perlu angkat cabang itu supaya matahari cukup dan dia tidak jatuh ke bawah sehingga dia menghasilkan buah. Jadi itu gambaran yang baik sekali bahwa uh, anggur yang tidak berbuah tuh bukan Tuhan buang dalam tanda kutip langsung, tapi ia mau tolong supaya kita menjadi orang-orang yang berbuah kalau kita tinggal di dalam Dia. Oke, karena kalau kita kita baca tuh potong di istilah di otak kita udah langsung negatif kali ya, kayak dibersihkan, udah langsung dibuang gitu. Tapi itu adalah bagian maksudnya diangkat, di diapain aja lah gitu ya, diapain aja supaya bisa berbuah gitu ya, Pak Pendeta. Nah, kalau gitu dari pasal ini, jika bukan menghasilkan buah yang terutama yang dituntut oleh Yesus, menurut Yohanes 15, apa tanggung jawab utama dari seorang murid? Dan apa relevansinya bagi orang muda yang sering merasa harus berprestasi gitu ya, dan berprestasi supaya dianggap berhasil, bahkan dalam kehidupan kerohanian sekalipun gitu, Kak Ica? Ya, jadi memang, dari pelajaran ini menunjukkan bukan fokus utama dari eee, kalimat Yesus bukan berfokus kepada buahnya, tetapi fokus kepada, tinggal di dalam Dia, berusaha untuk, eee, bukan berusaha menghasilkan buah, tetapi untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Karena buah itu adalah akibat dari hubungan. Jadi bukan syarat untuk supaya diterima Tuhan ya. Yang memang orang muda sering banget, mengejar performa rohani, mau buat, "Oh saya harus bisa berkhotbah, saya harus bisa begini, harus bisa begitu, saya harus bisa ini dan itu." Padahal sementara yang Yesus inginkan adalah hubungan pribadi, hubungan yang terus-menerus dengan Dia, bukan hasilnya, bukan dari performanya atau berhasil gitu, bukan dari, supaya dianggap berhasil, oh dia ternyata dekat dengan Tuhan, bukan begitu ya. Tapi memang benar-benar hubungan hubungan dia dengan Tuhan lah itu yang menentukan. Oke, iya benar ya, bukan seberapa banyak pelayanan yang telah kamu buat gitu, bukan ya, tapi memang harus punya hubungan secara pribadi terus-menerus dengan Tuhan. Dan setelah berbicara mengenai pokok anggur dan ranting, Yesus langsung berbicara tentang kasih ya di ayat setelahnya 9-11. Mengapa Yesus menghubungkan tinggal di dalam Kristus dengan tinggal di dalam kasihnya? Apa yang apakah ada yang berbeda Pak Pendeta antara keduanya? Iya, jadi tinggal di dalam Kristus ini bukan hanya soal
disiplin atau komitmen rohani yang setiap hari terus kita bangun. Tapi ini juga hidup setiap hari di dalam keyakinan bahwa kita dikasihi, diterima, dipedulikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kesadaran akan kasih Kristus ini menjadi dasar sukacita kita, ketaatan kita, dan pelayanan kita. Jadi kita memahami, mengerti, menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu selalu mempedulikan kita dan mau menolong kita, membentuk kita, sehingga ini juga mendorong kita untuk mengasihinya, taat kepadanya, bahkan juga akan menghasilkan buah-buah pelayanan di dalam hidup kita. Jadi kesadaran pribadi ini bagian yang penting sebagai dasar untuk kita boleh melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Amin. Dan dalam ayat 15 itu Yesus berkata, "Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, tetapi sahabat." Apa makna perubahan hubungan ini? Mengapa Yesus ingin murid-murid itu recognize bahwa melihat diri mereka itu sebagai sahabatnya Yesus gitu, Kak? Iya, menarik ya. Ini Yesus ini menunjukkan bahwa ternyata murid-murid ini bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Yang mana, eee, karena mungkin seringkali murid-murid ini berpikir bahwa ketika mana Yesus menjadi raja, mereka akan menjadi bawahannya begitu, akan menjadi ini dan itu dan lain sebagainya. Mungkin karena hal itu mungkin jadi membuat mereka jadi berpikir bahwa, hubungan mereka dengan Yesus itu jadi seperti hamba dan tuan. Tapi Yesus mau menjelaskan dia mau mengangkat derajat murid-murid yang mana murid-murid ini bukan hanya sekedar pelaksana tugas, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi dan dipercaya oleh Kristus untuk melakukan pekerjaannya. Ya dalam arti bukan hanya sekedar, rekan kerja ya, tapi benar-benar sahabat. Sahabat yang mana hubungan ini terjalin atas kasih dan persahabatan bukan karena kewajiban, gitu. Oke, ini memang satu hal yang cukup penting ya, pernyataan Yesus tentang perubahan hubungan relasi ini. Dan menjelang akhir pasal, tapi kalau kita baca ya seluruh pasalnya itu, suasana itu berubah cukup drastis nih. Sesudah berbicara tentang kasih, tentang persahabatan gitu ya, Yesus langsung memperingatkan bahwa dunia akan membenci para murid gitu. Mengapa Yesus merasa perlu menyampaikan kenyataan yang cukup berat ini sebelum mereka memasuki Getsemani. Jadi Yesus ini, eee, tidak memberikan harapan palsu ya buat murid-murid. Jadi dia benar-benar mempersiapkan murid-murid ini untuk menghadapi suatu kenyataan, ketika mana mereka mengikuti Yesus. Iya, memang memiliki, tanggung jawab yang besar begitu, tapi, dia juga tidak, mengabaikan yang mana murid-murid akan menghadapi penganiayaan dan lain sebagainya, tapi dia menyatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun dia pergi meninggalkan mereka secara fisik begitu, tapi dia benar-benar, menyatakan bahwa, eee, janjinya itu adalah pasti dan persiapannya untuk murid-murid ini benar-benar, matang begitu. Ya, jadi di sini betul Yesus meyakinkan kembali murid-muridnya bahwa mungkin saja perjalanan hidup mereka ke depan tidak selamanya dan tidak semuanya akan baik-baik saja. Ada hal-hal yang sulit yang mereka alami, penganiayaan fisik, penganiayaan batin, perasaan yang mencemooh, mencela, menjauhi mereka. Tetapi Yesus mau meyakinkan murid-muridnya dan tentu kita semua hari ini bahwa sekalipun hidup kita tidak selamanya seperti yang kita harapkan, sesungguhnya Dia tidak sedang meninggalkan kita. Dia tetap ada
mempedulikan kita, bahkan memberikan kekuatan bagi murid-muridnya melewati semua pergumulan. Jadi Tuhan tidak janjikan hidup mereka mudah semua, tapi Tuhan janjikan penyertaannya di dalam semua keadaan hidup yang murid-murid atau kita jalani di masa yang akan datang. Oh, amin. Yohanes 15 ini menurut saya sangat jadi favorit saya juga pasal ini. Dan Yohanes 15 ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan Kristen itu bukan dimulai dari usaha kita untuk menghasilkan buah, tetapi dari keputusan kita untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Dan ketika hubungan itu terpelihara, Tuhan sendiri yang akan angkat kita, akan bersihkan kita, dan akan memampukan kita untuk menghasilkan buah. Bahkan ketika dunia tidak menerima kita, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita masuk ke dalam bagian yang lebih praktis ya. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa sih praktik dari tinggal di dalam Kristus itu? Dan bagaimana kita membedakannya dari hanya sekedar rutinitas rohani belakang, ya kan? Dan Kalau bagi saya ya, secara pribadi, untuk bisa membangun hubungan atau hidup tinggal secara praktiknya tinggal di dalam Kristus itu, eee, ya secara rutinitasnya udah pasti harus ada belajar Alkitab, berdoa setiap, eee, pagi, siang, malam mungkin, atau sehari sudah berapa kali biasanya sudah ditentukan sih, kalau bangun pagi jam berapa, lalu meditasi Alkitab, setelah itu berdoa, dan jam berapa di jam-jam apa berdoanya, begitu. Nah, tapi kadangkala ini hanya menjadi rutinitas dan itu seringkali jadi, eee, bolong-bolong lah, besok hari ini lakukan, besoknya tidak, eee, begitu terus. Tapi ternyata setelah saya, eee, evaluasi lagi, tinggal di dalam Kristus itu berarti adalah kesadaran penuh yang mana selalu ada hadirat Tuhan. Dan itu, eee contohnya adalah
ketika saya jalan, ketika saya berada di mana, dan itu benar-benar menganggap bahwa Tuhan itu ada di samping saya. Jadi berbicara seperti kepada seorang sahabat. Jadi bilang, "Tuhan, saya lagi begini, saya menurut Tuhan saya bagus nggak ya ikut ini?" Ya seperti bicaralah dengan seorang sahabat ya, seorang teman gitu. Meng dan itu menganggap bahwa kita itu adalah bukti bahwa kita ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita gitu. Ya mungkin itu dari saya. Iya, jadi betul bahwa memang tinggal di dalam Kristus ini sebuah keputusan yang tiap hari dan selalu kita harus ambil dalam hidup kita. Seperti yang disebutkan, aktivitas rohani ini adalah bagian kita terhubung dengan Tuhan, dan di samping itu tentunya menghidupkan kehendak-kehendak Tuhan di dalam segala kehidupan kita setiap hari. Ini juga menunjukkan kita sedang berada dan berdiri di pihak Tuhan. Jadi ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita, maka ini menunjukkan bahwa kita sedang berada di pihak Tuhan. Sebaliknya, kalau ada hal-hal yang kita lakukan, pikiran, perkataan, tindakan, dan pilihan kita yang sedang bertentangan dengan kehendak dan rencana Tuhan, ini menunjukkan kita sedang berdiri ataupun terhubung dengan pihak yang lain, seperti itu. Jadi kalau kita terhubung dengan pihak Tuhan, berdiri di pihak Tuhan, maka kehidupan kita kehidupan yang selaras dan sejalan tentu dengan rencana-rencana dan kehendak daripada Tuhan. Dan kita nggak akan bisa tahu itu harus selaras atau enggak kalau kita nggak pernah cari tahu ya Pak Pendeta dengan belajar Alkitab mungkin, berdoa mungkin nggak akan tercapai juga ya kayak gitu ya. Dan pelajaran pekan ini mengatakan bahwa Tuhan juga melakukan proses pembersihan gitu ya, proses membersihkan ranting yang sudah berbuah. Ranting yang udah berbuah juga ikut dibersihkan gitu. Nah, Kak Ica mungkin boleh kasih kesaksian gitu ya dalam kalau melihat lagi perjalanan hidup Kakak, apakah ada pengalaman ketika Tuhan, harus mengambil sesuatu mungkin dalam hidup Kakak untuk justru Kakak bertumbuh lebih baik lagi? Mungkin boleh sharing? Ada kesaksian yang mana, sebenarnya saya ini kuliah di bagian IT. Iya, jadi setelah singkat cerita kuliah di bagian ini lalu akhirnya saya pergilah untuk bisa ikut pelayanan. Nah, setelah pelayanan akhirnya semua tentang IT itu benar-benar lupa dan hilang. Jadi seperti kayak nggak pernah belajar sama sekali. Dan akhirnya untuk mencari pekerjaan jadi bingung, ini gimana ini mau cari pekerjaannya kemana arahnya, harus ke IT, bagian IT kah atau apa? Dan ternyata akhirnya Tuhan malah kasih saya pekerjaan yang malah justru di bagian, desain. Dan itu belum pernah tersentuh sama sekali dan itu benar-benar bingung gimana caranya ya. Dan ternyata akhirnya dari awal mula itulah di tahun 2022, setelah itu akhirnya mulai berkembang dan bertumbuh justru sekarang saya jadi lebih banyak belajar bahkan lebih gemar belajar tentang, komunikasi visual. Ya seperti fotografi mungkin, ya seperti itulah ya. Jadi itu adalah hal yang menurut saya itu Tuhan sudah ambil waktu itu, dan akhirnya Tuhan ganti dengan yang baru, bahkan sekarang jadi lebih bermakna begitu. Bukan hanya kalau dulu mungkin kuliah, ambil IT oke, sekedar kuliah lah. Tapi ternyata sekarang saya punya punya makna dan tujuan yang berbeda begitu daripada sebelumnya, dan ini ya satu kesaksian yang sangat berkesan buat saya untuk saya bagikan, karena ini adalah bentuk dari mana Tuhan bekerja di dalam hidup saya dan memberikan satu pertumbuhan yang luar biasa ketika sesuatu itu dipotong gitu atau dibuang, ya seperti itu. Amin, thank you for sharing Kak, sangat menguatkan ya. Semoga teman-teman Kris yang lain juga dikuatkan kalau mungkin ada yang merasa, apa ya, ada hal-hal serupa mungkin ya, karena di umur 18 sampai 20-an, sampai 30 awal kayaknya rasanya hidup tuh gonjang-ganjing ya Pak Pendeta ya.
udah ngerasain itu juga ya terlebih dahulu ya. Dan, kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 15, Yesus itu dengan jujur mengatakan bahwa dunia akan membenci para pengikutnya. Bahkan di bagian insight, Ellen White ini secara keras ya, menurut saya ini keras gitu, tulisan ini bahwa salah satu alasan gereja saat ini tidak mengalami banyak penganiayaan adalah karena gereja mulai menyesuaikan diri dengan standar dunia, gitu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara menjadi relevan bagi dunia untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan berkompromi terhadap nilai-nilai dari dunia. Jujur ini saya di sini udah sedikit-sedikit terguncang gitu ya. Bener-bener kayak gimana caranya gitu untuk jadi relevan bagi mereka, tapi nggak berkompromi gitu dengan nilai-nilai yang ada di dunia ini yang terlalu banyak gitu ya kalau diikutin. Iya, jadi ini menarik sekali memang ini ya. Jadi ketika hidup kita memang jadi serupa, jadi sama, dan berkompromi dengan dunia, mungkin tidak ada lagi penolakan, penganiayaan bagi umat-umat Tuhan yang sudah sama dan serupa dengan dunia. Jadi ini menjadi perenungan bagi kita. Maksudnya di sini adalah jangan sampai kita hidup seperti dunia sehingga tidak ada lagi tantangan rohani ataupun pergumulan rohani yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun kita bersyukur banyak orang-orang muda kita yang masih bergumul ketika mereka tidak mau berkompromi tentang hari Sabat, menolak atau tidak mengambil pekerjaan, kuliah atau ujian pada hari Sabat. Mereka mengalami aniaya ya, mengalami aniaya dalam tanda kutip, perasaan mungkin dicemooh atau rendahkan dan lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak muda kita sudah masuk bekerja hari Sabat, mereka sudah pergi sekolah, pergi ujian, ya tidak ada lagi penolakan-penolakan seperti itu. Tapi jangan juga penolakan dan penganiayaan itu terjadi oleh karena keputusan dan pilihan kita yang sembrono atau yang salah. Nah, itu jangan juga kita salahkan Tuhan ya. Jangan sampai kita orang-orang muda mengalami kondisi sulit seperti ini bukan karena iman kita, tapi karena mungkin saja pilihan keputusan kita yang keliru. Jadi teman-teman, sahabat orang muda, bahwa Yesus berkata, dunia akan membenci pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang memilih untuk mengikut Tuhan. Tetapi penganiayaan ini, penolakan ini juga bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita cari-cari juga. Jangan juga membawa diri kita masuk ke dalam penganiayaan. Tetapi ketika kita berdiri teguh dalam kebenaran, tidak goyang, dalam mengambil keputusan mengikut karakter Yesus, kalaupun ada orang yang membenci kita, maka itu adalah bagian dari perjuangan iman yang harus kita lewati. Amin. Dan sebagai orang muda nih ya, tentu kan kita mau membangun relasi yang baik dengan semua orang gitu. Tapi pada saat yang sama ada situasi ketika kita mengikuti prinsip Kristus itu justru membuat kita itu dianggap aneh atau mungkin nggak fleksibel orangnya atau mungkin bahkan akhirnya jadi dijauhi karena ngerasa kayak aduh nih orang kayak nggak akan cocok deh sama gue. Aduh, misalnya kalau kita punya teman yang suka A, B, C, D, E, F, G, terus kita nggak ngelakuin itu, terus kita akan kayak mungkin at some point kayak, "Aduh, udah deh nggak usah cerita ke orang itu, eee, dia dia tuh gini banget," gitu, "nggak cocok lah sama kita," gitu. Pernah pernahkah ada di situasi tersebut atau mungkin ada pengalaman bagaimana Anda tetap belajar mengasihi orang-orang di sekitar tanpa harus mengorbankan prinsip iman dan bagaimana supaya kita bisa engage sama mereka untuk menjadi relevan bagi mereka, tapi kita nggak terbawa arus, kita kita tetap stay dengan iman kita, tapi juga mereka nggak melihat kita sebagai suatu hal yang mengintimidasi mereka kali ya, intimidasi mereka untuk kayak, "Eh, lu salah," atau gini gini gini. Sebaiknya kita seperti apa sih? Jadi, eee,
pernah mengalami situasi yang, mungkin serupa ya, yang mana, eee, waktu di zaman kuliah itu pernah banyaklah teman-teman yang sering bilang, "Oh kamu ini, eee, kenapa gerejanya hari Sabtu? Kenapa kenapa kamu nggak minum kopi? Kenapa nggak minum teh?" Begitu-begitulah dan akhirnya ya waktu itu sempat justru saya yang merasa terintimidasi ya. Ya kenapa kenapa mereka bisa bilang kayak gini sih? Maksudnya kan kita kan negara yang cukup, apa namanya, bisa berbebas beragama gitu ya. Tapi pada saat bilang begitu mungkin itu agak sedikit menyinggung, tapi waktu itu puji Tuhan responnya bukan untuk mencela balik, tapi malah bilang ya maksudnya kenapa ya sebagian orang ada punya kepercayaan seperti itu, jadi akhirnya kami jadi sharing-lah. Jadi jadi sharing dan akhirnya mereka cukup mengerti dan ternyata, penjelasan yang nggak terlalu menjelaskan detail, yang hanya sekedar, ya memberitahu apa yang saya ketahui gitu. Dan dengan maksud dan tujuan bukan untuk mencela atau berdebat, hanya untuk sedikit menjelaskan, ternyata itu, membantu juga. Jadi mereka nggak terlalu fokus lagi kepada, "Kenapa nggak boleh? Kenapa begini?" Nggak. Jadi jadi lebih mengerti lah. Dan mungkin ini yang penting juga kali ya, karena hubungan dengan Kristus itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ya mungkin kalau kalau kurang berdoa, bisa jadi hubungan dengan orang lain juga jadi kurang ya. Jadi mungkin, Mmm. pentingnya untuk bisa memahami bagaimana cara Yesus memandang orang lain, supaya, respon kita terhadap orang lain itu tidak jadi menyakiti orang, begitu. Iya, jadi betul ya, kita harus berbuat baik, bersahabat, berteman dengan semua orang itu sesuatu yang harus lah. Tapi juga hati-hati, bergaul akrab, bergaul karib dengan semua orang itu hati-hati. Alkitab sendiri bilang ya, eh, jangan kamu duduk di kumpulan orang pencemooh. Artinya jangan kita berada di situ duduk dan melakukan hal yang sama. Perumpamaan sehari-hari kita sering dengar ya, kalau burungnya sejenis, dia akan terbang sama-sama. Jadi nggak mesti juga kita harus terbang sama-sama semua dengan orang kalau itu memang menjadi sesuatu yang merendahkan dan membuat martabat iman kita itu menjadi rendah atau menjadi turun. Jadi teman-teman, sahabat orang muda, jangan kita tergoda kalau orang mengatakan, ah kamu sok suci, seperti malaikat, apa, jangan juga kita tergoda. Tetap kita berdiri teguh dalam prinsip kebenaran yang kita percayai. Tapi jangan kita juga merendahkan orang lain, jangan kita merasa lebih superior, lebih inferior orang lain, tapi berbuat baik, bersahabat, sebatas-batas yang tertentu adalah hal yang tentunya harus kita lakukan. Jadi ada batasan-batasannya. Berteman dan berkompromi ini berbahaya. Tapi berteman dalam batas kita berdiri dalam prinsip kita, inilah panggilan kita sebagai orang muda. Amin. Dan ternyata kita sudah sampai pada penghujung diskusi ya. Kak Monica dan Pak Pendeta boleh masing-masing memberikan satu closing statement atau poin yang mungkin belum disampaikan tadi. Ya, kalau dari saya mau mau, menekankan tentang bagaimana Yesus punya punya persiapan ya, untuk mempersiapkan para murid-murid ini untuk menghadapi hal yang akan terjadi di masa depan, ketika dia nggak bersama-sama dengan mereka, begitu. Dan dari dia memberitahukan tentang Roh Kudus, dia memberitahukan tentang bahwa mereka itu harus ada di dalam Dia, bagaimana mereka harus hidup, itu adalah satu satu, persiapan yang cukup matang yang sebenarnya ini membuktikan bahwa Yesus itu sangat mengasihi manusia, membuktikan bahwa Yesus itu sangat sayang sama kita orang berdosa sekalipun, begitu. Jadi, tidak ada alasan bahwa, saya datang sama Tuhan hari ini, besok enggak.
Nggak ada alasan lagi untuk bilang, "Saya nggak bisa datang sama Tuhan karena saya begini 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 begini. Saya, kurang ini dan itu." Jadi karena Yesus sudah persiapkan segala sesuatu, jadi marilah kita untuk, bergantung kepada Tuhan ya dengan terus-menerus. Iya, itu betul sekali. Jadi kalau kita mau menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah karakter Kristus, maka keputusan yang kita harus ambil setiap hari, sahabat orang muda, adalah terhubung dengan Tuhan. Melalui doa, melalui firman, melalui pelayanan juga, dan tentunya melalui kehendak-kehendak Tuhan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Inilah latihan rohani yang terus membuat kita terhubung dengan Tuhan, kerohanian kita bertumbuh, dan buah-buah itu adalah hasil dari hubungan kita. Sama seperti pohon tadi, kalau kita tetap menempel di pohon yang tidak lain adalah Yesus Kristus, cabangnya itu akan menghasilkan buah-buah dari kebenaran dan karakter Kristus. Amin, puji Tuhan. Demikianlah diskusi kita pada episode keempat dari seri adegan-adegan penutup. Dan hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak meminta kita berjuang sendirian ya untuk menghasilkan buah, yang mengundang kita untuk tetap tinggal di dalamnya, hidup dalam kasih-Nya, nikmati persahabatan dengannya, dan tetap setia sekalipun dunia tidak akan selalu menerima kita. Dan kiranya sepanjang pekan ini kita boleh semakin dekat dengan Kristus, karena hanya dalam Dialah kita boleh memperoleh kehidupan dan mampu untuk menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Kamu Monica boleh tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk berkat dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami saat kami berdiskusi. Tuhan, kami percaya bahwa eh, Roh Kudus telah menjamah hati kami dan telah berbicara terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat Inverse di luar sana. Biarlah kiranya hati kami boleh menerima dengan penuh sukacita dan membiarkan Kristus untuk tinggal di dalam hati kami dan kami di dalam Engkau, agar kami boleh berbuah dan menghasilkan sesuatu yang baik yang boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.